Halo pemirsa, mayat seorang pria ditemukan tertelungkup di depan kantor polisi. Saat ditemukan nyaris tanpa busana. Saya, Raisa Nadia, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Manggi padat merayap. Lapor 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Kebakaran besar melanda permukiman warga di Samarinda, Kalimantan Timur. Besarnya kobaran api membuat warga ketakutan. Kebakaran terjadi saat pemilik salah satu bangunan sedang berada di luar negeri. Api membakar 3 bangunan di kawasan padat penduduk di Teluk Lorong, Ilir Samarinda, Kalimantan Timur. Besarnya api membuat warga sekitar panik. Dugaan sementara api berasal dari toko kelontong dan dengan cepat merambat kedua bangunan lainnya. Peristiwa terjadi saat salah satu pemilik bangunan sedang berada di luar kota. Toko kelontong kecil sih, jual gas, jual barang makanan, tapi nggak skup yang besar, kecil aja dia. Baik, sudah diketahui kamu penyebab api ini apa? Sepertinya itu listrik ya? Listrik. Petugas yang tiba di lokasi segera memadamkan api. Belum diketahui penyebab dari kejadian ini. Ya, musibah kebakaran kali ini terjadi di Jalan Rawat Berat 3. Api mulai RT 12, api mulai jam 5.30. Ya, 5.50 atau jam 6 lah ya, menghabiskan 3 buah rumah. Kemudian dapat kita kuasai dengan bantuan balangkar sekitar 1 jam. Kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan petugas. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nina Iskandar melaporkan. Akibat korsleting, minibus jasa pengiriman barang ludes terbakar di kawasan SCBD tepat di samping Mapolda Metro Jaya. Kebakaran sempat membuat pengendara lain takut melintas. Mobil minibus jasa pengiriman barang ini tiba-tiba terbakar berupaya dipadamkan petugas saat melintas di kawasan SCBD tepat di samping Mapolda Metro Jaya. Api disertai asap pekat mengepul membakar mobil dari bagian dalam. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya menjinakkan api yang nyaris membakar seluruh bodi mobil. Diduga api berasal dari arus pendek kelistrikan di bawah jok mobil. Dari hasil pengamatan kami di lapangan, diduga sumber api itu berasal dari jalur kelistrikan karena didapati sumber api ada di bawah jok, persisnya di atas kap mesin mobil. Mendapat informasi dari security kawasan area SCBD yang melihat adanya kepulan asap di bagian bawah kap mesin. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati melaporkan. Belasan pemotor nekat melintas di Jalan Layang Nontol, Kasablanka, menganiaya pengendara mobil. Dari belasan pelaku, 4 diantaranya merupakan pelaku pemukulan terhadap korban. Keributan antar pengendara motor dan pengendara mobil ini terjadi 18 Maret lalu di Jalan Layang Nontol, Kasablanka, sempat terekam video amatir. Sejumlah pemotor diketahui menganiaya seorang pengendara mobil. Dari kasus ini, 12 orang pemotor dibekuk, 10 diantaranya berada di lokasi kejadian saat keributan, 4 lainnya merupakan pelaku penganiayaan terhadap korban. Saat ini seluruh pemotor masih dilakukan pemeriksaan guna kepentingan penyelidikan. Kami mengamankan kurang lebih 12 orang, 10 diantaranya berada di TKP. Rata-rata mereka ini masih pelajar dan di bawah umur. Kemudian pelaku
3 sampai 4 orang yang melakukan pemukulan, tetapi masih kami dalami. Dari kejadian ini, korban diketahui mengalami sejumlah luka di kepala. Upaya mediasi sempat dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan Senin pekan lalu, namun pertemuan gagal karena para pengendara motor tak hadir. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Aksi jambret handphone menggunakan benda diduga senjata api terekam CCTV saat beraksi di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku menyasar sejumlah anak yang tengah asik bermain game online. Kamera CCTV ini merekam aksi jambret handphone di kawasan pemukiman di Kebonjeruk, Jakarta Barat dari tangan sejumlah bocah yang tengah asik bermain game online di dalam gang. Dalam rekaman terlihat 2 pelaku berhenti dan menodongkan benda diduga senjata api pada para korban. Lantaran takut, korban langsung menyerahkan handphonenya dan melarikan diri. Warga yang mengetahui kejadian ini berupaya mengejar pelaku namun gagal. Aksi jambret di sekitar lokasi disebut warga kerap terjadi. Datang, ngampirin, berhenti, langsung mereka rebut, ngerampas handphone anak itu yang tengah ya. Kebetulan 3-3 main handphone. Yang 2 itu diumpetin handphonenya langsung. Ya udah, dirampas. Anak itu mencoba untuk menteriak karena katanya saya ngeluarin sesuatu lah, senjata. Nggak ngerti saya juga, katanya keterangan dari korban sih katanya senjata api. Berbekal rekaman CCTV, korban didampingi warga dan orang tuanya melaporkan kasus penjambretan ini ke polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani laporkan. Pemirsa, seorang anggota polisi OKU Timur tewas tertembak saat menggerebek komplotan pencuri. Korban tertembak di bagian dada, diduga dilakukan pelaku pencurian. Jenazah Bribda Syahril Harahap tiba di rumah duka Sukadana, Kayu Agung setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat tembakan di dada. Anggota Satreskrim Polres Oku Timur ini tertembak saat menggerebek pencuri di Kedaton Ogan Komering Ilir. Setelah menjalani prosesi, jenazah Bribda Syahril Harahap dimakamkan tak jauh dari tempat tinggalnya. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi. Polres Oki masih melakukan penyelidikan, kita juga masih melakukan pemeriksaan saksi, kemudian kita olah TKP untuk kita mengetahui bagaimana kronologis kejadian yang sebenarnya di lokasi tersebut. Sebelumnya, tim Opsnal Satreskrim Polres Oku Timur menggerebek pelaku pencurian minimarket di Besitang Oku Timur yang berada di wilayah Kedaton Ogan Komering Ilir. Korban mendapat tembakan yang diduga berasal dari dalam rumah pelaku pencurian. Dari Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Sesosok jasad pria ditemukan warga di depan kantor Polsek Medan Labuhan, Sumatera Utara. Jasad korban ditemukan tertelungkup di saluran air. Warga dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pria di sekitar Polsek Medan Labuhan, Jalan Titi Pahlawan, Medan, Sumatera Utara. Saat ditemukan, kondisi korban yang diperkirakan berusia 60 tahun ini tertelungkup di saluran air. Penemuan korban yang hanya menggunakan pakaian dalam oleh seorang pedagang segera dilaporkan ke polisi. Diperkirakan korban telah tewas sehari sebelumnya. Dari hasil pemeriksaan luar, tidak ditemukan adanya tanda penganiayaan di tubuh korban. Informasi tadi dari masyarakat ada penemuan mayat di dalam air sekitar lebih kurang jam 12.30. Pak, kalau dari kondisi mayatnya seperti apa itu, Pak? Kondisi mayatnya sih nggak ada, untuk sementara kita lihat dari luar, kayaknya tidak ada unsur penganiayaan. Cuma untuk lebih lanjutnya kami akan lakukan penyelidikan. Seorang warga mengenali jasad Abdul Rasid, warga Kelurahan Besar dan sehari-hari bekerja sebagai wartawan. Korban terakhir kali bertemu dengan rekan-rekan wartawan sekitar 1 bulan lalu sebelum terdengar kabar sakit. Dan dia tinggal di lingkungan 7.
di kelurahan? Kelurahan Besar. Memang terakhir kali dilihat kondisinya seperti apa, Bang? Ya kondisinya seperti yang orang kena penyakit gitu. Ada sakitnya? Nah, laporan dari orang tuanya mengatakan bahwa dia itu ada penyakitnya. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Akibat tertimpa tembok tetangganya, sebuah atap toko di Tambora, Jakarta Barat ambruk. Kejadian ini membuat pasangan suami istri penghuni rumah terjebak di dalam bangunan. Sebuah atap bangunan yang dijadikan tempat usaha di Pekojan Tambora, Jakarta Barat ambruk. Konstruksi baja ringan yang berlapiskan papan gipsam dan genteng ini hancur hingga menutupi ruangan depan toko. Saat kejadian, sepasang suami istri pemilik tempat usaha tersebut sedang terlelap tidur di kamar. Akibat kejadian ini mereka terjebak di dalam bangunan. Sebelum ambruk terdengar suara keras sehingga membangunkan warga sekitar. Bunyi kenceng banget. Iya, yang pas langit-langit yang atasnya, yang pas gentingnya. Ini bangunan apa sih? Kan ini mah, itu mah apa namanya? Kayak semacam toko itu. Toko. Dugaan sementara atap toko ini ambruk akibat tertimpa tembok tetangganya yang sudah lapuk. Bangunan sebelah, bangunan luar, tembok roboh akhirnya mengenai kanopi sehingga terjadi kerubuhan. Sehingga korban sulit untuk keluar. Usai kejadian, penghuni rumah mengungsi ke kerabatnya. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Polisi gelar olah TKP di lokasi tawuran di Jalan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat, yang menewaskan seorang pemuda. Dari lokasi, petugas mengidentifikasi para pelaku. CCTV ini merekam tawuran dua kelompok pemuda di Jalan Kota Bambu, Palmerah, Jakarta Barat. Para pelaku mempersenjatai diri dengan senjata tajam, batu, dan kayu. Akibatnya seorang pemuda berinisial R tewas di rumah sakit dengan luka sabetan senjata tajam. Polisi langsung menggelar olah TKP di lokasi kejadian dan mengamankan video CCTV. Dari olah TKP, petugas mendapati sejumlah saksi dan mengantongi ciri-ciri pelaku. Yang jelas kami sudah mendapatkan beberapa CCTV. Nanti kami di kantor akan melakukan analisa. Semoga kita bisa mengidentifikasi para pelaku yang diduga ikut tawuran menyerang korban. Korbannya tewas, Dan? Iya. Ada berapa nih korbannya? Ada satu. Korban tewas tawuran ini telah dimakamkan oleh pihak keluarga dan polisi masih melakukan perburuan terhadap pelaku yang hingga kini masih buron. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Seorang kakek ditemukan tewas tersangkut saat menebang pohon di Padang, Sumatera Barat. Keluarga histeris saat korban dievakuasi petugas. Keluarga menangis histeris melihat jasad Suwarno Daholo 70 tahun tewas usai tersangkut di atas pohon setinggi 20 meter di Bukit Kotot Kaciak, Padang Selatan, Sumatera Barat. Peristiwa terjadi saat korban seorang buruh harian lepas ini tengah menebang pohon untuk membuka lahan yang akan dijadikan ladang. Korban nekat menebang pohon berukuran besar hanya menggunakan parang tanpa menggunakan alat pengaman. Diduga korban tewas terjatuh dan tersangkut di patahan dahan pohon yang ia potong. Dari keterangan masyarakat, korban ini adalah pekerja yang rencananya akan menebang satu buah pohon yang cukup besar. Mungkin terjadi trouble waktu pelaksanaannya sehingga korban tersangkut di atas pohon. Kondisi tewas kondisi korban meninggal dunia. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk diotopsi dan diserahkan ke pihak keluarga. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Berdalih ekonomi,
Seorang suami di Serang, Banten tega menjual istri serta selingkuhannya di media online. Dalam 1 bulan, pelaku meraup untung 10 juta rupiah. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap. Bantuannya, 8 untuk jalan kuda.